Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Aulia Putri dari jurusan Psikologi Angkatan 2023. Pada hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis benefit karyawan dalam kompensasi benefit. Yuk kita lihat. Dan kompensasi dan benefit. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah keseluruhan bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan benefit merupakan bentuk kesejahteraan tambahan yang diberikan perusahaan di luar gaji pokok. Benefit dapat berupa tunjangan, fasilitas, perlindungan kesehatan, program pensiun, kesempatan pengembangan karir, maupun lingkungan kerja yang nyaman. Dengan adanya benefit, karyawan tidak hanya memperoleh pendapatan, tapi juga memperoleh perlindungan dan dukungan dalam menjalankan pekerjaannya. Kompensasi dan finansial secara langsung. Jenis benefit pertama adalah kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi finansial secara langsung merupakan imbalan yang telah diberikan secara langsung oleh karyawan dalam bentuk uang. Contoh yang paling umum adalah gaji dan upah. Gaji biasanya diberikan karyawan setiap bulan sebagai jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah biasanya diberikan berdasarkan jumlah jam kerja dan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Selain gaji dan upah, perusahaan juga dapat memberikan pembayaran prestasi kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kemudian terdapat juga intensif yang diberikan karyawan yang berhasil mencapai target tertentu. Kemudian insentif juga bisa diberikan kepada karyawan yang berhasil mencapai target tertentu. Contoh intensif yang sering dijumpai adalah komisi bagi tenaga penjualan. Selain itu, terdapat bonus yang diberikan atas bentuk penghargaan, pencapaian individu maupun keberhasilan perusahaan. Beberapa perusahaan juga memberikan program tabungan hari tua dan program pensiun sebagai jaminan finansial di masa depan. Kompensasi finansial secara langsung memiliki peran yang penting yang menjadi sumber pendapatan utama bagi karyawan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kompensasi finansial secara tidak langsung. Selain kompensasi finansial secara langsung, terdapat juga kompensasi finansial secara tidak langsung atau biasa kita sebut dengan tunjangan. Tunjangan diberikan sebagai perlindungan dan kesejahteraan tambahan bagi karyawan, contohnya seperti asuransi kesehatan, di mana asuransi kesehatan ini dapat membantu karyawan memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya keseluruhannya. Selain itu, terdapat asuransi jiwa yang memberikan perlindungan finansial kepada keluarga apabila terjadi resiko tertentu. Perusahaan juga dapat memberikan program pensiun pesangon serta bantuan pendidikan bagi anak karyawan. Selain perlindungan tersebut, terdapat pula kompensasi yang berkaitan dengan waktu kerja, seperti upah lembur, cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan. Tunjangan hari raya atau biasa disebut dengan THR termasuk dalam kompensasi finansial secara tidak langsung. Biasanya ini juga dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa perusahaan bahkan menyediakan kendaraan operasional dan rumah dinas sebagai fasilitas tambahan bagi karyawannya. Jenis berikutnya adalah kompensasi non-finansial. Berbeda dengan kompensasi finansial, kompensasi non-finansial tidak diberikan dalam bentuk uang. Meskipun demikian, manfaatnya sangat besar karena berhubungan dengan aspek psikologis dan kepuasan kerja karyawan. Salah satu bentuk kompensasi non-finansial terdapat kesempatan promosi jabatan. Promosi ini yang nantinya akan memberikan peluang kepada karyawan untuk berkembang dan memperoleh tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, terdapat pengakuan juga terhadap prestasi kerja, misalnya pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik atau apresiasi atas hasil kerja yang baik. Kompensasi non-finansial juga dapat berupa keamanan kerja, kesempatan
mengembangkan diri, serta peluang mengikuti pelatihan pendidikan. Selain itu, lingkungan kerja yang nyaman, hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, serta komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan juga termasuk kompensasi non-finansial. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan semangat dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Kesejahteraan yang diatur pemerintah. Selain benefit yang diberikan perusahaan, terdapat pula kesejahteraan yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, ini tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak-haknya tetap terpenuhi. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah tunjangan hari raya atau THR keagamaan. Selain itu, terdapat hak atas istirahat dan cuti yang wajib diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan sosial lainnya. Selain itu, terdapat kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan adanya aturan tersebut, pekerja memperbolehkan perlindungan yang lebih baik selama menjalankan pekerjaannya. Kesejahteraan sukarela. Selain benefit yang diwajibkan pemerintah, perusahaan juga dapat memberikan kesejahteraan sukarela. Nah, apa sih kesejahteraan sukarela? Kesejahteraan sukarela merupakan benefit tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan. Contohnya adalah program pensiun tambahan, asuransi kesehatan tambahan, asuransi jiwa, uang cuti, serta berbagai bantuan lainnya. Benefit ini sering menjadi daya tarik tersendiri bagi karyawan. Bahkan tidak sedikit karyawan yang memilih untuk bertahan di suatu perusahaan karena benefit tambahan yang diberikan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa benefit tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya ada fasilitas karyawan. Yang saat ini banyak perusahaan yang menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Contohnya adalah bantuan transportasi, pinjaman karyawan, beasiswa pendidikan, handphone, dan pulsa, voucher belanja, kantin karyawan, tempat penitipan anak, kegiatan olahraga, rumah dinas, maupun asrama. Fasilitas tersebut yang membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya fasilitas yang memadai, karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa benefit merupakan bagian penting dari kompensasi and benefit. Benefit tidak hanya berupa gaji, tapi juga mencakup tunjangan perlindungan sosial, fasilitas kerja, kesempatan mengembangkan karir, serta lingkungan kerja yang mendukung. Benefit yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem benefit agar tepat dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Demikian pemaparan dari saya mengenai jenis-jenis benefit karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.